Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi dengan Mutiara Sabda Allah, persembahan dari Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah Plamongan Indah, Semarang. Diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58 dengan judul Antara Mukjizat dan Kepercayaan. Marilah sebelumnya kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, Yesus mengalami penolakan. Yesus tidak banyak melakukan mukjizat-mukjizat di Nazaret. Kenapa Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di situ? Ya, karena Yesus berasal dari kota Nazaret itu. Maka mereka, orang-orang yang dari Nazaret, mereka tidak percaya akan segala mukjizat-mukjizat ataupun penyembuhan-penyembuhan dan akan pengajaran Yesus di Nazaret itu. Mereka menganggap hal yang biasa di dalam penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menganggap itu bukan kuasa kehadiran Allah. Pada masa kini ada dua gejala yang bertentangan, dan keduanya itu merendahkan mukjizat sejati. Dan zaman modern dan postmodern, orang cenderung membongkar agama dan kepercayaan kepada yang ilahi, sehingga bagi mereka tidak ada mukjizat. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengalami mukjizat jika kita mengalami kehadiran Allah dalam suatu peristiwa, takjub akan kejadian itu dan percaya kepada Allah Sang Penyelenggara. Semakin kita mengasah hidup rohani kita, semakin mampu kita menangkap kehadiran Allah dalam banyak peristiwa hidup kita. Kita harus percaya kepada Yesus. Jangan seperti orang-orang Nazaret tadi. Mereka tidak percaya akan pengajaran Yesus, tidak percaya akan mukjizat-mukjizat yang dilakukan
Yesus di Nazaret. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah selalu iman kami akan Engkau dan tetap berpegang padamu ketika mengalami penolakan seperti Yesus. Semoga berkat penyertaan Roh Kudus-Mu, kami menjadi pengikut Putra-Mu yang setia, sampai tiba waktunya kami menghadap tahta kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.